Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu menyertai, yang Immanuel bersama-sama kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini, yang memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius 15 ayat 36. Tertulis demikian. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini, ada istilah yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan syukur, terima kasih. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ucapkan terima kasih, dalam bahasa Tagalog Filipina dikatakan salamat. Jadi kata salamat buat orang Filipina berarti terima kasih. Dan kalau ingin mengucapkan sangat-sangat terima kasih, dikatakan maraming salamat. Dalam bahasa Mandarin, terima kasih disebut dengan xie. Dan sangat berterima kasih dikatakan feichang ganxie. Dalam bahasa Spanyol, terima kasih disebut dengan gracias. Dan sangat berterima kasih disebut muchas gracias. Semua ungkapan terima kasih dalam bahasa di berbagai negara menunjukkan bahwa setiap kita punya kesempatan untuk berterima kasih, mengungkapkan rasa syukur kita. Maka tidak heran kalau ada orang yang mendapatkan suatu pemberian tapi tidak berterima kasih. Orang itu disebut sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Berterima kasih seharusnya selalu dilakukan. Kita lakukan tiap hari. Dan kepada siapa kita lakukan? Bisa kepada orang-orang di sekeliling kita, dalam keluarga kita, teman-teman atau sahabat. Dan terlebih ungkapan terima kasih, rasa syukur itu kita perlu sampaikan kepada Tuhan setiap hari. Dalam Injil Matius 15 ayat 36 ini tertulis, sesudah itu ia, yaitu Tuhan Yesus, mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ayat ini terdapat dalam kisah mujizat pemberian makan untuk banyak orang, yaitu 4.000 orang yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Perlu kembali kita ketahui bahwa peristiwa mujizat pemberian makan buat orang banyak itu terjadi 2 kali. Yang pertama adalah untuk 5.000 orang, dan yang kedua untuk 4.000 orang. Dalam kedua peristiwa itu, pelipat gandaan terjadi atas makanan yang jumlahnya sedikit. Dalam peristiwa pertama, yaitu untuk 5.000 orang, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan dalam peristiwa yang kedua, untuk 4.000 orang, ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tapi kita perhatikan dalam kedua peristiwa ini, Tuhan Yesus mengucap syukur. Dalam ayat ini Tuhan Yesus disebutkan mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Mengucap syukur. Kelihatannya sedikit, saudara. Buat kita, mungkin kita akan berpikir keras, ini bagaimana 7 roti ini dan beberapa ikan kecil ini bisa cukup untuk 4.000 orang. Dalam konteks kehidupan kita hari ini mungkin kita berpikir bagaimana gaji saya yang kecil ini bisa cukup untuk 30 hari. Bagaimana penghasilan saya yang sedikit ini
bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga. Respon kita bisa berbeda, saudara. Kita bisa saja mengeluh dan marah, bersungut-sungut, atau sebaliknya kita mengucap syukur dengan apa yang kita miliki di tangan kita. Mujizat pelipat gandaan terjadi di dalam pengucapan syukur. Dalam tindakannya ini Tuhan Yesus mengajar kita, bukan hanya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, tapi Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur dalam hal-hal yang kelihatannya sedikit. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan buat kita pada saat ini? Mari bersyukur untuk berkat Tuhan di hari ini yang kita terima. Walaupun itu mungkin kelihatannya sedikit, meskipun menurut perhitungan kita tidak akan mencukupi, tapi mari ambil sikap mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat-Nya di hari ini. Ada mujizat dalam pengucapan syukur kita. Ada sukacita dan damai sejahtera ketika kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau memberikan kepada kami suatu teladan yang luar biasa. Teladan untuk mengucap syukur atas hal-hal yang kecil, hal-hal yang kelihatannya sedikit, berkat-berkat yang kelihatannya tidak dapat mencukupi. Tuhan mengajarkan kami untuk bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini atas kami. Kami mensyukuri dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Ampuni kami kalau kami tidak bersyukur dan tidak berterima kasih. Ampuni kami Tuhan akan sikap kami yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menegur dan mengingatkan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan persoalan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu yang kudus agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.